Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari mengenai konsep dinamika gerak. Hari ini kita fokus dulu ya mengenai konsep dinamika gerak. Mohon dipelajari dengan sungguh-sungguh. Di sini Bapak akan memberikan beberapa konsep dasar berkaitan dengan dinamika gerak ya. Jadi yang perlu diketahui pertama itu apa sih itu dinamika? Ya. Dinamika itu dinamika salah tulis ini. Dinamika. Apa itu dinamika? Dinamika itu adalah ilmu yang mempelajari gerak benda dengan meninjau atau mengamati gaya yang mempengaruhi gerak benda. Jadi dinamika itu adalah bagian dari ilmu fisika, cabang dari mekanika yang mempelajari gerak benda dengan mengamati gaya sebagai pengaruh dari gerak benda itu. Jadi di sini kita tulis sebagai dinamika gerak, berarti ilmu yang mempelajari gerak benda dengan meninjau mengamati gaya-gaya yang mempengaruhi gerak benda. Namanya dinamika gerak. Secara umum dinamika gerak ini dibagi dua ya. Ada dinamika gerak translasi namanya. Translasi atau dinamika geraknya lurus. Kemudian ada lagi dinamika rotasi. Dinamika rotasi itu dinamika gerak melingkar ya. Dia gerakannya dalam lintasan melingkar. Ya. Sebelum memahami mengenai konsep dinamika gerak ini, baik itu translasi ataupun rotasi, pertama ada beberapa konsep dasar yang harus dipahami dulu. Yang pertama itu mengenai gaya berat. Gaya berat. Apa itu gaya berat? Ya, gaya berat itu adalah gaya yang berasal dari pusat massa benda. Gaya yang berasal dari pusat massa benda dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan dinamika gerak, gaya berat itu selalu mengarah ke bawah. Ya, selalu mengarah ke bawah. Jadi gaya yang berasal dari pusat massa benda yang selalu arahnya ke bawah. Itu namanya gaya berat. Jadi ingat, gaya adalah besaran vektor. Jadi gaya tersebut selalu mempunyai arah. Misalnya saya kasihkan ada suatu bidang mendatar ya. Kemudian di atas bidang ini ada benda. Benda ini punya massa M. Benda ini punya massa M. Katakanlah 1 kg. Maka benda ini dari pusat massa bendanya, dari pusat ya. Kalau pusat massa benda itu kalau kita tarik garis diagonal gitu ya, akan berpotongan titik ya, berpotongan di tengah-tengah. Nah, ini kita tarik garis ke arah bawah. Garis lurus ke arah bawah. Ya, inilah yang namanya gaya berat. Simbolnya W. Jadi simbol dari gaya berat itu adalah W ya, simbolnya W. W itu adalah gaya berat. Nah, besarnya gaya berat atau formulasinya gaya berat W itu sama dengan M dikali G ya. M dikali G. Nah, ini harus paham. Kemudian apa itu G? Nah, ini ada G. G itu percepatan gravitasi. Kalau di bumi besarnya 10 meter per sekon kuadrat. Maka satuan percepatan gravitasi itu meter per sekon kuadrat. Ya, ingat satuannya apa?
Satuannya meter per sekon kuadrat. Gitu ya. M itu M itu adalah massa benda. Jadi M massa benda. Satuannya dalam kilogram, kg ya, kilogram. Jadi saya ulangi, gaya yang berasal dari pusat massa benda yang arahnya selalu ke bawah. Itu namanya gaya berat. Jadi kalau bidangnya dimiringkan gitu ya. Misalnya nih tadi, kan ini bidangnya mendatar. Kalau bidangnya dimiringkan, misalnya saya miringkan bidangnya seperti ini. Gitu ya. Nah, miring dengan sudut theta misalnya. Kemudian ada benda di atasnya. Oke, benda tadi bermassa M, misalnya 1 kg. Maka benda ini tadi punya gaya berat yang berasal dari pusat massa benda yang arahnya selalu ke bawah, besarnya W. Gitu ya. Karena gaya beratnya ini miring, karena bidangnya miring, maka gaya berat ini juga bisa diproyeksikan tegak lurus bidang. Tegak lurus bidang ini ya. Ini bidangnya tegak lurus. Ya. Ada W baru. Nah, W yang tegak lurus bidang. Namanya W cos theta. Gitu ya. Ya, karena apa? Karena ini ada sudut theta di sini. Nah, gitu ya. Kemudian ada gaya yang sejajar bidang miring. Nah, ini sejajar bidang miring. Nah, ini gayanya. W baru lagi, namanya W sin theta. Kalau dikembangkan mengenai W cos theta dan W sin theta ini, ke W cos theta ini bisa ditulis, dirubah menjadi ya W cos theta gitu ya. Nah, nilai W-nya ini kan sama aja dengan M kali G. MG. Jadi bisa ditulis MG cos theta. Kok MG? Karena MG adalah formulasi dasar dari gaya berat. Gitu ya. Kemudian W sin theta juga bisa diganti menjadi MG sin theta. Kenapa MG sin theta? Karena nilai W sama dengan MG. Gitu. Ini kalau bidangnya miring. Loh, kalau bidangnya tegak, ya nggak apa-apa. Kita buat bidangnya tegak misalnya. Jadi ada bidangnya tegak ini. Ya, bidangnya tegak. Terus di bidang ini ada benda. Ya, kita buat bendanya kotak ya, sederhana. Bendanya bermassa M tadi. Maka benda ini punya gaya berat yang berasal dari pusat massa benda ya. Pusat massa benda tadi hasil perpotongan garis diagonalnya, ini pusat massa benda. Oke. Yang arahnya selalu ke bawah. Simbolnya W. Gitu ya. Jadi baik itu bidangnya mendatar, bidangnya miring, ataupun bidangnya tegak, maka gaya berat selalu mengarah ke pusat bumi ya, yang selalu mengarah ke pusat bumi, berasal dari pusat massa benda. Itu mengenai gaya berat. Kita ambil contoh kasus mengenai gaya berat ya. Ada beberapa soal, misalnya ini ada soal. Kita tinjau gaya-gaya yang bekerja ya, khususnya mengenai gaya berat. Saya taruh di sini. Nah, mengenai gambar ini ya. Oke, kita tinjau ini gaya beratnya. Oke. Mana sih gaya beratnya? Gitu ya. Kita akan lihat. Benda B. Nah, ini ada benda B. Nah, ini ada bendanya, pusat massa benda ya. Kita lihat di sini ada pusat massa benda. Ya. Nah, ini ada pusat massa benda, berarti ya. Kita
Kita tarik garis diagonal. Nah, ini pusatnya. Maka benda B punya gaya berat yang arahnya ke bawah, besarnya WB. Gitu. Kemudian ada benda bentuk lingkaran nih, benda A ini juga punya pusat massa benda yang arahnya ke bawah. Ada gaya berat, besarnya WA. Nah, ini ada batang, ya, ada batang nih, saya arsir kasih warna hijau nih, yang warna hijau ini ya, batang-batang ini kan batang ini warna hijau ini. Nah, tengah-tengahnya anggap di sini. Nah, maka benda ini punya gaya berat besarnya W batang, misalnya gitu, atau gaya berat. Nah, berarti kalau W batang, jarak dari titik O katakanlah di sini, ya, karena panjang batangnya R, berarti titik O ini, titik jangan O, P misalnya, ini titik P, karena udah ada O ini, titik O nih. Berarti panjang batangnya ini setengah R. Nah, setengah R. Ini juga panjangnya setengah R. Untuk menunjukkan bahwa, ya, pada batang ini, kalau misalnya batangnya punya massa, maka batang ini punya gaya berat, namanya W batang, yang selalu mengarah ke bawah, arahnya ke bawah, yang berasal dari pusat massa benda. Oke, nah ini contoh kasus lagi, misalnya, nah ini contoh kasus lagi mengenai gaya berat. Oke, saya ambil contoh kasus. Oke, gaya berat, ya. Ada benda A dan benda B. Jika benda A ini punya gaya berat gaya berat benda A tentu saja berasal dari pusat massa, langsung saja ya, dari pusatnya di sini. Nah, itu besarnya WA. Kemudian benda B-nya punya gaya berat besarnya WB. Dah gitu. Ini gaya berat. Contoh lagi misalnya, nah ini kasusnya agak besar. Nah, ya, saya ambil contoh. Ini juga sama, gaya beratnya ya. Nah, ini gaya beratnya mana? Nah, ini agak bagus nih gambarnya. Kan udah jelas nih. Nah, di sini pusat massa benda ya. Nah, ini berasal dari pusat massa benda tertarik ke bawah. Nah, ini namanya W. Nah, kira-kira gitu. Nah, karena benda M-nya pakai M kapital, maka W itu sama dengan M kapital kali G. Itu aja. Kalau yang ini tadi, benda WA, berarti WA ini, kalau kita jabarkan, WA sama dengan massa benda A dikali G. Kalau benda B, nah ini WB sama dengan MB dikali G. Ingat, rumus dasar gaya berat adalah massa M ya. M, massa dikali percepatan gravitasi. W itu sama dengan M dikali G. Nah, ini sama. Kalau WB berarti, ini tadi WB berarti MB kali G. Nah, ini sama dengan WB. Kalau WA juga sama. WA sama dengan MA dikali G. Tuh. Kalau W batang, ya berarti W batang sama dengan M batang dikali G. Nah, kira-kira gitu. Ini mengenai konsep dasar gaya berat. Ya. Saya ulangi tadi, gaya berat, ya, gaya yang berasal dari pusat massa benda yang selalu mengarah ke bawah.
Nah, yang bidang miring sudah saya contohkan tadi, gaya berat W bisa diproyeksikan jadi W cos theta atau W sin theta. Nah, lebih mendalam karena tadi belum ada ya. Tadi saya ulang nih, nah ini bidangnya miring ya, dengan sudut theta. Tadi ada benda ya, kayak gini, massa M, maka punya gaya berat berasal dari pusat massa benda ini W. Nah, kemudian bisa diproyeksikan tegak lurus. Nah, ini tegak lurus bidang, namanya ya, yang ini namanya W cos theta karena di sini ada sudut theta ya. Kemudian bisa diproyeksikan sejajar sumbu, nah, sejajar bidang miring ya, jadi W sin theta. Nah, itu. Kalau bidangnya dibalik arahnya ke arah kanan boleh juga. Kita buat nih bidangnya arah kanan ya, membentuk sudut alfa. Nah, itu ada benda bermassa M, tadi, maka akan ada gaya berat yang berasal dari pusat massa benda arahnya ke bawah, besarnya W gitu ya. Maka ada gaya yang sejajar bidang. Nah, ini sejajar bidang, namanya W sin alfa. Kemudian yang tegak lurus bidang, nah, ini tegak lurus, namanya ini apa, W cos alfa. Gitu ya. Tinggal dijabarkan nilai W tadi, W sin theta berarti W sin theta sama dengan mg sin theta ya. Ini dibaca theta. Kemudian kalau W sin alfa berarti bisa ditulis mg sin alfa. Ini dibaca alfa. Nah, ini ya, dibaca alfa. Sudut banyak ya. Simbol-simbol yang digunakan sudut, ada theta, ada alfa, ada gamma. Nah, kali ini gamma. Nah, gitu. Nah, ini mengenai konsep dasar dari gaya berat. Gitu ya. Satu, tadi mengenai gaya berat. Yang kedua, ada lagi namanya gaya normal. Sini kan, di sini ya, ada yang disebut dengan gaya normal. Gitu ya. Apa itu gaya normal? Gaya yang ada jika bendanya berada pada bidang. Pak ulangi, gaya normal adalah gaya yang jika bendanya ada pada bidang. Jadi syarat benda itu punya gaya normal apabila bendanya ada pada bidang. Seperti yang dituliskan tadi. Ya, misalnya ada bidang datar, gitu ya, ada bidang miring, ada bidang tegak. Nah, itu. Kemudian di atas bidang ini ada benda. Maka pada benda ini akan ada gaya yang berasal ya, dari bidang ke atas tuh. Namanya gaya normal, tegak lurus bidang. Nah, gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya bidangnya miring. Nah, bidangnya miring. Ya, membentuk sudut alfa. Nah, maka akan ada gaya normal dari bidang. Berasal dari bidang. N, gitu ya. N itu simbol dari gaya normal. Kemudian kalau bendanya di sini, nah, ya, pada bidang juga, gitu. Nah, ini, maka akan ada gaya normal dari bidang, arahnya tegak lurus bidang, misalnya N. Ya, gaya normal selalu tegak lurus bidang, nah, ini tegak lurus. Ini tegak lurus bidang. Namanya gaya normal. Gaya yang timbul jika bendanya berada pada bidang. Kalau bendanya tidak berada pada bidang, N-nya 0. Berarti N sama dengan 0 jika benda
tidak berada pada bidang. Tidak berada pada bidang. Ini mengenai gaya normal. Kalau kita padukan gaya normal dengan gaya berat, gambar garis gayanya ya. Kita padukan di sini. Gaya berat berasal dari pusat massa benda. Nah, inilah gaya berat, W. Nah, gaya normal, nah, pada bidang miring, gaya beratnya W. Nah, kan? Kemudian pada bidang tegak, inilah W. Ingat, nilai W bisa diproyeksikan kalau bidangnya miring. Nah, ini. Nah, ini dia nih. Sudut alfa di sini. W cos alfa. Kemudian yang ini namanya W sin alfa. Nah, ini gaya normal contohnya ya. Kita lihat kasus yang tadi, adakah gaya normal? Nah, ini ada nggak gaya normal ini? Nah, tentu saja ada. Kenapa ada? Karena bendanya berada pada bidang. Kita ambil contoh. Nah, ini ya, ada nggak gaya normalnya? Tentu saja ada ya. Mana gaya normalnya? Nah, berasal dari bidang. Berasal dari bidang, dari sini. Tarik garis. Nah, gitu. Ini gaya normal. Gaya beratnya yang mana? Gaya yang berasal dari pusat massa benda. Nah, di sini tadi. Tarik ke bawah. Inilah W. Itu ya. Selanjutnya, gambar yang lain misalnya. Oh, ini ada gaya normal nggak ini? Tidak ada ya. Ini tidak ada gaya normal. Karena tidak berada pada bidang. Kemudian yang ini, ada gaya normal? Tidak ada juga. Karena benda tidak berada pada bidang. Nah, selanjutnya ada lagi namanya gaya gesek. Ya, konsep selanjutnya itu mengenai yang harus dipahami itu mengenai gaya gesek gitu ya. Apa itu gaya gesek? Gaya yang timbul jika benda berada pada bidang kasar. Jadi gaya yang timbul pada benda jika bidangnya kasar. Kalau bidang licin tidak ada gaya gesek. Jadi syarat utama ada gaya gesek jika bidangnya kasar. Karena bidangnya kasar, maka nanti akan timbul koefisien gesek. Jadi ada koefisien gesek gitu ya, statis, simbolnya mu s. Ada lagi koefisien gesek kinetis, simbolnya mu k. Nah, kapan statis? Saat benda tidak bergerak pada bidang kasar. Kapan kinetis? Saat benda bergerak pada bidang kasar. Jadi kalau dia statis, bendanya belum bergerak. Kalau kinetis, bendanya sudah bergerak. Jadi misalnya ini ada bidang datar. Ya. Bidang datarnya ini bidang kasar. Bidang kasar. Nah, karena bidangnya kasar, berarti ini saya tulis bendanya dulu, ini benda. Benda bergerak dipercepat ke arah kanan misalnya. Bergerak dipercepat. Nah, A itu percepatan. Berarti benda bergerak ke arah kanan. Kalau benda bergerak ke arah kanan dan bidangnya kasar, berarti akan ada gaya gesek yang arahnya ke kiri. Itu gaya gesek. Nah, karena dia bergerak, maka gaya gesek kinetis, FK. Jadi gaya gesek juga selain ada pada bidang kasar, arahnya
selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Gitu. Ya. Kemudian berapa besarnya gaya gesek itu? Nah, F itu secara umum didefinisikan sebagai mu dikali N. Mu tadi gaya koefisien gesek, ya. N-nya adalah gaya normal. Kalau Fk berarti gaya gesek kinetis, besarnya mu K dikali N. Kalau dia belum bergerak, gaya gesek statis, besarnya mu S dikali N. Gitu. Jadi ada disebut gaya gesek kinetis dan ada gaya gesek statis, gitu ya. Loh, nilai N-nya bagaimana? Nilai N diperoleh dari kondisi sistem. Jadi ya, nilai N ya. Ini nilai N bergantung, nilainya tidak ada formulasi baku, jadi bergantung dari kondisi sistem. Kalau dari gambar ini, maka besarnya gaya gesek kinetis, kita lihat dulu. Ini ada gaya berat, ada W, ada gaya normal, besarnya N. Kita harus tahu besar N ini berapa. Karena benda bergerak sejajar, ya, sumbu X. Nah, sumbu X misalnya ini ke kanan, maka tegak lurusnya sumbu Y. Nah, ya. Jadi kalau kita diagramkan gambarnya, ini sumbu X, maka yang arah ke atas sumbu Y. Benda tidak bergerak dalam arah sumbu Y, gitu ya. Maka nanti akan berlaku, ya, karena tidak bergerak dalam arah sumbu Y, akan berlaku hukum Newton. Hukum Newton berapa yang berlaku dalam arah sumbu Y? Hukum Newton pertama. Nah, nanti kita bahas lebih mendalam mengenai hukum Newton pertama. Tapi ini dalam hal ini saya bantu dulu. Jadi berlaku sigma Fy sama dengan 0. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y atau sejajar sumbu Y itu sama dengan 0. Kenapa? Karena benda tidak bergerak dalam arah sumbu Y. Anggap yang arah ke atas bernilai positif, maka N-nya bernilai positif, W-nya bernilai negatif, sama dengan 0. Maka nilai N sama dengan W. Untuk kasus ini N, ya, W tadi rumusnya tadi M kali G, maka N sama dengan M dikali G. Maka besar Fk, untuk kasus ini besarnya gaya gesek kinetisnya sama dengan mu K dikali Mg, gitu ya. Kan ini Fk itu kan mu K dikali N, sedangkan nilai N untuk kasus ini sama dengan Mg. Ingat, gaya normal nilainya belum tentu Mg, ya, bergantung kondisi sistem. Nah, untuk kondisi ini besarnya gaya normal sama dengan Mg, maka besar gaya gesek kinetisnya mu K dikali Mg. Kira-kira gitu. Contoh misalnya, ya. Kita ambil contoh. Nah, misalnya ini ada bidangnya kasar, ya, ini bidang kasar, ya. Sambil ini contoh bidangnya kasar dengan koefisien gesekan mu. Misalnya ini kan bendanya tidak bergerak. Ini koefisien gesek, ya, mu, bidang kasar, ya, koefisien geseknya mu, ya. Maka kalau kita lihat dari benda ini, dia punya gaya berat. Nah, kemana gaya beratnya? Gaya beratnya ini, ya, gaya beratnya ke bawah. W, ya. Kalau dia kemungkinan bergeraknya ke bawah, ya, kemudian ada bidang kasar, gitu ya, N. Kemudian ada gaya F nih. F ini adalah gaya tahan. Nah, gaya penahan, Berarti kalau tidak ada gaya penahan, benda ini akan bergerak
ke bawah, gitu ya. Gaya penahannya akan bergerak, bendanya akan bergerak ke bawah. Kalau bendanya bergeraknya ke bawah, berarti gaya geseknya ke atas sebesar F. Ya, dengan menganggap jika gaya F tidak ada, gaya F sama dengan 0, gitu ya, maka benda M bergerak ke bawah. Oke, nah kita lihat nih gaya penahan. Nah, gaya penahannya ini, ya kalau kita lihat di sini, kayak warna merah. Nah, ini kita lihat. Oke, titik gaya penahan ini, gitu ya. Karena kita akan buat garis sumbu. Nah, ini misalnya sumbu X dan ini sumbu Y. Kondisi benda tidak bergerak, ya, kondisi benda tidak bergerak, maka gaya penahan ini miring, ya, maka dia akan ada gaya yang seolah-olah, ya, dibagi dua nih. Ada gaya yang mengarah, ya, dan sejajar sumbu X. Nah, kalau kita tarik garis ini, ini sumbu X, sejajar sumbu X. Kemudian ada juga gaya yang mengarah dan sejajar sumbu Y. Ya. Saya ganti misalnya warnanya hijau. Jadi ini, nah ini ya, ada gaya namanya Fx, dan ada lagi gaya yang mengarah. Nah, ini namanya Fy. Kayak gitu. Oke, kalau kita lihat dari sini, nah ini ada sudut theta, ya, ada sudut theta. Berarti katakanlah ini sudut alfa. Jadi sudut alfa itu sama dengan 180 minus theta, kan gitu. Kita ingat trigonometri, ya. Kalau sin, ya, sin 180 minus alfa itu sama aja dengan X minus theta, ya. Minus theta berarti sama aja dengan sin theta, gitu ya. Kemudian kalau cos 180 minus theta, kan nilainya minus cos theta. Ini harus diingat, ya. Apa kesini lagi, balik dulu ke soal yang ini tadi. Berarti kalau kita lihat benda tidak bergerak dalam arah sumbu Y dan sumbu X, ini ada gaya normal tadi, ya. Ini gaya normal N di sini. Kita ingin tahu berapa sih besar gaya normal, maka gaya normal itu bisa dilihat dari, ya, besarnya gaya normal sigma Fx sama dengan 0. Nah, kita lihat ini yang arah ke kanan ada Fx, ada lagi tidak ada, minus N, karena gaya normal N ke kiri sama dengan 0. Berarti besarnya N sama dengan Fx. Nah, ini. Selanjutnya pada sumbu, dalam arah sumbu Y. Nah, berlaku sigma Fy juga sama dengan 0. Arah ke atas bernilai positif, maka F, gitu kan? F ke atas minus W karena ke bawah plus Fy sama dengan 0. Maka F itu sama dengan W minus Fy. Nah, ini contoh dari penerapan garis, ya, dalam menentukan
besar gaya F ya. Jadi sedangkan gaya F tadi ya, gaya F ini juga sama dengan koefisien gesek dikali gaya normal. Sedangkan gaya normal tadi kita punya nilainya N sama dengan Fx. Jadi bisa ditulis F sama dengan mu dikali Fx. Nah, karena besarnya gaya normal adalah Fx. Sedangkan Fx, kalau kita lihat ini ada sudut alfa, berarti sini sudut alfa. Nah, ini ada sudut alfa. Berarti besarnya Fx sama dengan F cos alfa. Gitu ya. Besarnya alfa 180 minus theta. Ya, jadi besar Fx sama dengan F cos 180 minus theta. Berapa cos 180 minus theta? Ya, jadi Fx-nya sama dengan berapa Fx-nya? Fx sama dengan, kalau kita lihat dari sini, Fx sama dengan minus F cos theta. Jadi besar gaya F bisa ditulis sama dengan mu dikali minus F cos theta, atau F-nya, gaya geseknya sama dengan minus mu F cos theta. Gitu ya. Jadi nilai F sama dengan bisa ditulis minus mu F cos theta. Nah, ini mengenai gaya normal, gitu ya. Oke, kita ulangi. Tadi kita sudah mempelajari mengenai, ya, ada yang disebut dengan gaya berat. Nah, ini ada gaya berat. Kemudian kita mempelajari mengenai gaya normal. Kemudian juga kita mempelajari mengenai gaya gesek. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari mengenai gaya tegangan tali. Selanjutnya sini ya, itu mengenai gaya tegangan tali. Sini ya, namanya gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali timbul jika benda berada pada tali. Gaya tegangan pada tali. Biasanya ini kalau misalnya tali, ya, selalu ada tarik-tarikan gitu ya. Ini misalnya T, ya ini T aksen misalnya gitu. Misalnya ini ada gaya F1, ini ada gaya yang arahnya ke sana. F2. Nah, maka di antara gaya F1 dan F2 ini ada gaya tegangan pada tali. Ya, yang besarnya selalu sama jika setali, ya. T1 sama dengan T1. T sama dengan T aksen jika setali. Gitu. Apa itu T? T itu adalah gaya tegangan pada tali. Contoh gaya tegangan pada tali. Kita ambil ada contoh tadi. Nah, ini soalnya. Ya, ada nggak gaya tegangan pada tali? Ada. Karena bendanya ada talinya, gitu kan. Nah, ini. Nah, ini. Ya, mana gaya tegangan talinya? Ya, ini. Nah, ini gaya tegangan tali.
Ini ya, ini gaya tegangan pada talinya. Ini dengan ini, gitu ya. Nah, ini yang dekat dengan benda namanya TA. Kemudian yang dekat dengan katrol namanya TA aksen, gitu. Kemudian ini juga ada nih. Nah, ini ya. Tegangan tali juga, gitu ya. Kemudian ini juga tegangan tali. Nah, ini juga ada tegangan pada tali, set, gitu ya. Kalau misalnya nggak usah pakai TA, misalnya kita tuliskan saja dengan TA deh. Misalnya kita buat T1, T2, T3 begitu ya. Kita buatkan indeks angka saja. Ini T1, yang ini berarti T2, yang ini T3, yang ini T4, yang ini T5, yang ini T6. Nah, karena T1, T2, T3, T4, T5, dan T6 ini setali, maka T1 sama dengan T2, sama dengan T3, sama dengan T4, sama dengan T5, sama dengan T6. Kenapa? Karena setali. Dengan syarat bendanya benda titik, gitu ya. Bendanya dianggap benda titik, masa katrol diabaikan. Nah, jadi ini syaratnya. Dia setali, masa katrol diabaikan, maka akan berlaku T1 sama dengan T2, sama dengan T3, sama dengan T4, sama dengan T5, sama dengan T6. Tapi T7, nah ini ada T7 dan T8, nah gitu ya, agak berbeda karena talinya udah beda. T7 sama dengan T8. Kenapa T7 sama dengan T8? Karena setali. Tapi T7 tidak sama dengan T5. Kenapa? Karena tidak setali. Ya, ini tidak setali. Tidak setali. Kalau ini ya setali dia karena sama. Ya, setali. Ini juga karena setali. Tapi ada syarat. Jika, ini tadi ya, jika ini ada syarat. Syaratnya adalah jika masa katrol diabaikan. Masa katrol diabaikan. Nanti dalam dinamika gerak rotasi, masa katrol tidak diabaikan. Maka yang setali itu agak berbeda. Kalau masa katrolnya tidak diabaikan ya, ini misalnya katrol. Ini ada katrol tadi, masa katrolnya tidak diabaikan. Ya, ini. Maka pada tali, nah misalnya kita buat ada tali gini ya. Ini ada bendanya. Ada benda. Nah, ini kita misalkan katrol punya jari-jari R, kemudian masa katrol tidak diabaikan untuk kasus ini ya. Masa katrol tidak diabaikan. Nah, maka nanti kasusnya beda. Misalnya ini T1 dekat katrol T2, yang ini T3, yang ini T4. Kalau masa katrolnya tidak diabaikan, maka yang sama nilainya hanya T1 sama dengan T2. T3 sama dengan T4. Tetapi T2 tidak sama dengan T3. Gitu. Kenapa? Karena masa katrol tidak diabaikan. Untuk masa katrol yang diabaikan, T1 sama dengan T2, sama dengan T3, sama dengan T4, sama dengan T5, sama dengan T6. Karena masa katrol diabaikan. Tapi nanti dalam dinamika rotasi, ya masa katrol tidak diabaikan. Maka gaya tegangan talinya juga akan berbeda gitu ya kasusnya ya. Contoh lagi gaya tegangan pada tali misalnya. Nah, ini ada talinya nih. Berarti ada gaya tegangan tali di sini. Sini ya.
Nih, tentu ini juga ada gaya tegangan pada tali. Nah, kalau kita lihat di sini gambarnya, nah ini ada tegangan tali T1, gitu kan. Ini ada T2, terus ini ada T3, yang ini T4. Jika massa katrol, ini ada lagi T5. Nah, ini kecil ini, T5 dan T6 ini. Ini ada T5 dan T6. Nah, ini kalau setali, ini kan setali semua nih, massa katrol diabaikan, maka T1-nya sama dengan T2, sama dengan T3, sama dengan T4, sama dengan T5, juga sama dengan T6. Karena setali dan massa katrol diabaikan. Baiklah, ini konsep dasar ya, yang mendasari dinamika gerak lurus dan gerak rotasi. Untuk sesi ini mengenai konsep berkaitan dengan gaya berat benda. Ya, ini pelajarannya mengenai gaya berat, kemudian ada lagi gaya normal, dan ada lagi gaya gesek, dan gaya tegangan pada tali ya, gaya tegangan tali. Demikian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.